Lu tahu nggak? Ada satu pelukis yang cuma berhasil ngejual satu lukisan, tapi sekarang satu goresan kuasnya dihargai ratusan miliar, dan namanya Vincent van Gogh. Dia menghabiskan hidupnya dalam kekurangan dan gangguan mental hanya untuk memberikan warna pada dunia yang menganggapnya tidak waras. Vincent lahir tahun 1853 di Belanda, dari keluarga religius. Hidupnya dari awal sudah terasa nggak pas dengan dunia. Dia sering kesepian, sensitif, dan susah menyesuaikan diri. Dia sempat kerja sebagai pegawai galeri seni tapi tidak cocok. Dia sempat coba jadi pendeta dan misionaris tapi juga tidak cocok lagi. Intinya, Vincent muda itu orang yang terus mencari tempat, tapi tidak pernah merasa cocok. Baru saat usianya mendekati 30, dia mulai serius menggambar dan melukis. Itu pun bukan karena bakat dari kecil, tapi karena dia merasa seni adalah satu-satunya cara buat menahan hidupnya tetap jalan. Dia belajar sendiri, latihan sangat konsisten dan obsesif. Dia bukan seniman yang santai. Dia kerja seperti orang yang dikejar sesuatu. Orang paling penting dalam hidupnya adalah adiknya, Theo van Gogh. Theo yang jadi penopang finansial, emosional, dan satu-satunya orang yang benar-benar percaya pada Vincent. Tanpa Theo, besar kemungkinan Vincent tidak akan bertahan selama itu. Gaya lukis Vincent berubah drastis saat dia pindah ke Prancis. Di Paris dia ketemu dunia seni modern, impresionisme, warna terang, dan cara melihat cahaya yang beda. Tapi puncak transformasinya terjadi saat dia pindah ke Arles, Prancis Selatan. Di sana, dia mulai menghasilkan karya-karya yang sekarang dianggap ikonik. Warna kuning menyala, langit berputar, sapuan kuas yang hidup, dan kemsi yang seperti meledak di kanvas. Vincent punya mimpi besar, membangun komunitas seniman. Dia mengundang Paul Gauguin untuk tinggal bersamanya. Tapi hubungan mereka justru jadi makin jauh. Mereka sama-sama berbeda pendapat, sama-sama ego tinggi, dan Vincent secara mental makin rapuh. Konflik mereka di titik akhir, dan setelah itu kondisi Vincent memburuk. Sepanjang hidupnya Vincent bukan cuma berjuang melawan kekurangan, tapi juga melawan pikirannya sendiri. Dia mengalami episode mental berat, dan akhirnya masuk perawatan. Di masa-masa itu dia tetap melukis. Bahkan salah satu lukisan paling terkenalnya, The Starry Night, dibuat saat dia sedang dirawat. Itu bukan romantis. Itu bukti bahwa seni adalah cara dia bertahan. Tapi dunia tidak memeluknya. Saat masih hidup, Vincent hampir tidak dihargai. Dia cuma menjual sangat sedikit lukisan. Banyak orang menganggap lukisannya aneh, kasar, dan tidak rapi. Padahal justru itu yang membuatnya berbeda. Dia melukis bukan untuk terlihat indah, tapi untuk menumpahkan sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Di tahun 1890, Vincent wafat pada usia 37 tahun. Secara historis, ia meninggal karena luka sesuatu, dan yang sering dipahami sebagai akhir dari penderitaan panjang yang ia alami. Ada sedikit detail yang nggak bakal masuk dalam pembahasan ini, karena itu bukan bagian yang perlu ditonjolkan. Yang lebih pahit, beberapa bulan setelah Vincent meninggal, Theo juga meninggal. Jadi dua orang yang saling menopang itu pergi hampir bersamaan. Tapi setelah itu sesuatu titik balik terjadi. Istri Theo, Jo van Gogh Bonger, mengumpulkan lukisan-lukisan Vincent, menyebarkan surat-suratnya, dan memperjuangkan namanya. Perlahan dunia mulai sadar, ini bukan pelukis gagal. Ini pelukis besar yang lahir terlalu cepat untuk zamannya. Dan hari ini, Van Gogh dianggap salah satu seniman terbesar sepanjang sejarah. Lukisannya jadi simbol emosi manusia, kesepian, dan keindahan yang lahir dari rasa sakit.